warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Suwanda. Saya peserta UKIN PPG Dagjab Angkatan 3 kategori 1 kelas Bahasa Indonesia Universitas Pakuan Bogor. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret jam 10 saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran pada materi teks, iklan, slogan, dan poster di kelas 8. Tempat pelaksanaan praktik yaitu di SMPN 3 Cibitung 1 Atap, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, Bapak mohon kepada perwakilan kelas memimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ada dalam kelancaran dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat manusia sebelum belajar bagaimana doa mulai. Selesai kepada Bapak Guru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu yaitu Halo Halo Bandung. Bapak akan menayangkan video lagu Halo Halo Bandung tersebut dan kita semua berdiri sambil mengikuti video yang ditayangkan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Jadi Bapak ingatkan ya, apalagi masuk musim penghujan seperti sekarang, kalian jaga kesehatan, jangan lupa kalau ke sekolah, berangkat ke sekolah membawa payung atau mantel bagi yang membawa motor, jadi supaya baju, buku kalian supaya tidak kehujan dan juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang materi iklan, slogan, dan poster. Yang telah kita pelajari tentang pengertian iklan, slogan, dan poster. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin yang sudah dipelajari tentang iklan? Saya tentang iklan. Iklan, ya, hadir. Pengertian iklan yaitu teks yang mendorong membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Yang ditawarkan, bagus sekali, benar sekali. Tepuk tangan untuk Adit.
Kemudian siapa lagi yang masih ingat tentang pengertian slogan? Slogan. Ya. Betul sekali. Bagaimana betul? Oh ya. Kemudian yang ketiga yaitu poster. Siapa lagi yang masih ingat kemarin? Poster apa? Poster yaitu plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Plakat atau gambar yang dipajang di tempat umum. Betul sekali. Ya, tepat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks, iklan, slogan, atau poster. Dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu menelaah, menyajikan teks, iklan, slogan, dan poster sesuai dengan kaidah perbahasaan dari berbagai sumber, dan kalian diharapkan mampu menyajikan ide, gagasan, pola iklan, slogan, dan poster dengan benar. Nah, baiklah, kita akan mulai materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, Bapak akan membagikan dulu soal pretest, ya. Kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Nah, Bapak akan membagikan dulu pretestnya. Jangan lupa ditulis namanya ditulis, kelasnya kelas 8B ya. Bersama tes nantinya di akhir pembelajaran. Simak tayangan video berikut yang akan Bapak tayangkan. Dia yang belajar tidak ada di waktu. Kalau dia bicara dari belajar yang akan belajar dan data yang kita. Nah, kalian sudah menyimak tayangan video barusan. Kira-kira apa tanggapan kalian terhadap video tersebut? Gimana? Bagaimana cara agar kita tidak terjerumus narkoba? Oh, jadi bagaimana cara kita supaya tidak terjerumus narkoba? Coba siapa lagi? Ada lagi pertanyaan seputar video barusan? Nah, cara kita untuk menghindari supaya tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba, tentunya yang pertama kita harus tahu dulu tentang bahaya daripada narkoba itu sendiri, terutama bagi kesehatan. Nah, seperti dalam tayangan barusan,
akibat mengonsumsi tayangan tersebut, narkoba tersebut, ya, bisa menimbulkan kematian. Selain itu, yang tadinya anaknya rajin, pintar, cerdas, menghargai guru, menghargai orang tua, karena dia mengonsumsi narkoba, sehingga perilaku dia jadi jelek. Kan dia tidak mengenal lagi teman baiknya, kemudian bahkan dengan sahabatnya sendiri bisa jadi musuh, ya. Kemudian ada lagi, bagus pertanyaan Adit, bagus. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba? Nah, definisi iklan tadi juga, iklan itu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa. Jadi bisa bersifat komersial dan non komersial. Kemudian dari slogan, nah slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu, menjelaskan tujuan suatu ideologi, atau bisa jadi kalimat pendek yang dijadikan sebagai pegangan hidup. Ada yang bisa memberi contoh slogan? Enggak. Berikan aku 10 pemuda yang mengguncangkan dunia. Berikan 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Bagus sekali. Ada tepuk tangan. Nah, bagus. Berarti kalian sudah paham. Kemudian selanjutnya yaitu tentang poster. Apa itu poster? Poster itu pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Jadi mencolok itu mengundang perhatian yang melihat. Kemudian dari kalimatnya pun mudah diingat. Selain kalimatnya mudah diingat, juga tampilan gambarnya sangat menarik. Jadi bikin orang penasaran kalau misalkan lewat ya, kita mengendarai motor, melihat, bahkan ada perasaan ingin berhenti, ingin melihat poster terlebih dahulu. Berarti itu bagus, sifatnya menarik perhatian. Nah, baiklah, selanjutnya bentuk teks iklan. Nah, iklan itu bisa berupa gambar, apa dikasih centang. Ini bisa berupa gambar, bisa kata-kata, juga unsurnya ada gerak dan ada suara. Nah, itu adalah iklan. Kemudian kalau slogan itu hanya memuat kata-kata dan suara. Kemudian poster seperti yang barusan, yaitu terdiri dari gambar dan kata-kata. Nah, fungsi iklan itu sendiri fungsinya sebagai persuasi, yaitu mengajak siapa? Mengajak khalayak umum. Kemudian sebagai penyampaian informasi produk. Nah, ini termasuk iklan komersial. Kemudian sebagai pengingat atau mengingatkan konsumen untuk memakai produk yang ditawarkan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak aneh lagi, bahkan tidak asing, bahkan di medsos ya, apabila kita sedang membuka aplikasi, kadang-kadang muncul iklan, ya. Nah, itu adalah iklan informasi yang ingin disampaikan kepada kita. Kemudian, nah ini contohnya bisa kalian perhatikan, ya. Kemudian
pola penyajiannya, nah sesuai dengan tujuan kita pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan kalian mampu menentukan pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Nah, berdasarkan medianya, iklan media cetak terdiri dari iklan baris, iklan kolom, iklan display, iklan advertorial. Kemudian yang kedua, iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini yaitu dari iklan radio, misalkan, kemudian iklan televisi, kemudian iklan film. Nah, berdasarkan isinya, iklan tersebut ada 3. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Kemudian iklan layanan masyarakat. Selanjutnya iklan penawaran. Nah, misalkan iklan pemberitahuan, diberitahukan orang hilang. Nah, itu diiklankan. Kemudian iklan layanan masyarakat. Contohnya yang barusan ya, iklan layanan masyarakat. Itu. Jadi memberi informasi tentang bahayanya narkoba. Nah, itu si pembuat iklan itu hanya memberikan informasi kepada masyarakat supaya terhindar dari narkoba. Nah, narkoba itu bahayanya seperti yang sudah disaksikan oleh kalian tadi. Nah, selanjutnya berdasarkan medianya, iklan media cetak. Nah, ini termasuk juga ada iklan baris. Nah, iklan baris ini dijual HP murah. Nah, maksudnya murah ini. Nanti kemudian rumah dijual dengan kalimat-kalimat yang disingkat. Jadi kalau kalian melihat di pinggir jalan ada iklan-iklan yang bertuliskan disingkat itu pendek-pendek, nah itu namanya iklan garis. Biasanya dipasang menggunakan bisa spanduk, bisa triplek ya, atau papan. Biasanya dipajang di pinggir jalan. Iklan elektronik. Nah, iklan elektronik itu tentu kita sudah tidak asing lagi ya tentang iklan elektronik. Nah, misalkan iklan yang terdapat di radio. Contoh misalkan buat sahabat cedera, Yakult minuman susu fermentasi yang diproduksi secara organis menggunakan standar ISO 22025. Cintai susu minum Yakult tiap hari. Usus adalah organ tubuh yang radio. Nah, di sini juga ada iklan televisi. Nah, contohnya ini. Ada yang punya TV di rumah? Ada. Suka lihat iklan? Nah, banyak ya. Kalau di TV setiap tayangan pasti ada iklan. Ini tuh lagi nomor 36. Halo, Pak Sudirman halo. Astaga, lu nggak lewat berat? Pak, Pak Sudirman Pak. Saya tinggal sejauh kakak. Bapak Sudirman. Sukirman saya. Sudirman. Supriman. Sudirman. Suciman. Sukirja. Pak. Struktur teks iklan. Nah, yang pertama pengenalan produk. Dapat disebut juga judul teks ya. Kemudian yang kedua pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Biasanya berupa kelebihan produk. Nah, di sini kita silakan kalian amati gambar yang Bapak tayangkan itu adalah
pengenalan produk terdapat di kalimat apa? Kalimat pucuk harum. Nah, yang dilengkapi itu adalah botol, gambar iklannya dari keseluruhan. Jadi tampilan keseluruhan. Kemudian ada pernyataan persuasif. Nah, di sini selain pernyataan persuasif juga termasuk ke dalam slogan. Slogan itu apa tadi? Kalimat. Slogan itu apa? Gampang mudah, kalimat pendek untuk dijadikan pegangan hidup. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Kemudian, nah dari kaidah pembahasan teks iklan, nah di sini ada persuasif, ya, itu bersifat mengajak. Ada imperatif berupa permintaan atau ajakan. Yang ketiga berima, ya, memiliki rima atau pengulangan nada sama agar menarik dan berkesan bagi konsumen. Kemudian bersifat positif. Jangan sampai menjelek-jelekan atau sampai menghina produk jasa lain. Meskipun produknya sama, tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan produk orang lain. Jadi dalam dunia periklanan itu tidak diperbolehkan yang menjelekkan produk orang lain, meskipun produknya sama dengan kita. Kemudian bersifat apa? Ringkas, ya, tidak panjang lebar. Kenapa tidak panjang lebar? Tujuannya supaya mudah diingat. Jadi sekali baca, sekali lihat, kita tahu dan akan kita tertarik. Jadi kalau dari sekolah sampai ke rumah, kalian apabila melihat iklan, kalian masih ingat. Coba kalau kalimatnya panjang, kita tidak akan ingat lah. Kemudian bersifat fakta, mengandung fakta informasi yang sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya dan bukan pendapat seseorang. Jadi yang dicantumkan di iklan itu bersifat yang sebenarnya fakta. Misalkan teh pucuk itu apa? Rasanya pedas. Jadi saking apa supaya lebih tertarik lagi, rasanya pedas. Padahal pas ketika kita membeli, pas diminum rasanya manis. Teh pucuk rasanya pahit. Pas diminum manis. Berarti itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi iklan itu harus sesuai dengan fakta. Harus diinformasikan kebenarannya apa adanya. Meskipun dalam kalimat kita mencari kalimat supaya tertarik orang lain untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, di sini kita lanjutkan, ya, apabila kalian sudah paham. Ya. Sekarang kita berdiskusi kelompok. Silakan dibentuk kelompok 3 kelompok saja. Silakan. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, ini RKPD-nya. Kalian diskusikan. Dan juga Bapak akan membagikan gambar. Nah, nanti itu bahan penyusunan kalian di RKPD yang telah Bapak bagikan, ya. Jadi halaman terakhir. Nah, gambar ini terdiri dari iklan, slogan, dan poster.
Ini diisi, Pak. Ya, isi kelompok 1, silakan. Dengan anggotanya dituliskan, jangan lupa dituliskan. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian tanyakan ke Bapak ya, jangan malu-malu untuk bertanya supaya kalian pintar. Ketuanya, ketua kelompoknya dibagi anggotanya ya supaya saling berbagi tugas. Jadi diatur oleh ketuanya. Misalkan yang nomor 1 dikerjakan oleh siapa, kemudian untuk mencari judulnya oleh siapa, jadi oleh ketua kelasnya. Jadi semua ikut bekerja sama. Dan untuk melengkapi supaya kalian tidak ini, bisa dibuka buku paketnya, silakan. Silahkan dilingkari juga, tidak apa-apa ya, untuk mempermudah. Turun dipindahkan atau dilingkari dulu, kemudian dipindahkan ke kolom yang sudah disediakan di sebelahnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan nih, di depan nih, di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 telah mendiskusikan tentang hal ini. Ya, silakan. Untuk nomor 1, judulnya Ayo Membaca dan Raihlah Prestasi. Ya. Slogan, majukan pendidikan kita. Ya. Nomor 2, judul Yakult, Ya. gambar permainan Yakult, fakta dan fakta. 3, judul jagalah kebersihan lingkungan, gambar tempat buang sampah. Ya. 2, analisislah kebahasaan pada teks iklan, slogan dan poster berikut. Aspek persuasif, mengajak untuk menanam. Imperatif, permintaan untuk semua orang agar menanam tumbuhan.
prima yang mengulang kata, terkesan positif, membantu lingkungan supaya sehat. Ringkasan, mari bertindak nyata untuk menghemat energi demi masa depan anak cucu kita semua. 2. Persuasif, yakin minuman ini bahwa minuman tanpa pengawet. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, silakan. Silakan lembar kerjanya dikumpulkan. Alhamdulillah. Barusan kalian telah presentasi dan kalian sudah menunjukkan kekompakan dan sudah menunjukkan kemajuan kalian terhadap pemahaman tentang materi iklan, slogan, dan post sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian sudah mampu sekarang menentukan menelaah kaidah kebahasaan iklan, slogan, dan post, dan juga kalian mampu menyajikan iklan, slogan tersebut meskipun tentunya masih ada kekurangan ya. Tidak apa-apa untuk perbaikan di materi selanjutnya. Yang terpenting kalian semangat belajar, semangat untuk bisa, semangat untuk cerdas dan pintar. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal post-test. Soal prosesnya yaitu soal akhir pembelajaran, silakan kalian isi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post-testnya. Akan dikumpulkan. Sudah kumpulkan. Sudah semua ya? Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, kesimpulan daripada materi yang kita pelajari hari ini yaitu kalian telah mampu menelaah mengenai pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster, dan juga kalian telah mampu
menyajikan baik gagasan, ide, pesan dalam iklan, slogan, dan poster dengan benar. Nah, walaupun banyak tentunya yang belum kalian ketahui tentang berbagai hal, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan memperdalam lagi. Kalaupun ada yang masih dalam kerja kelompok, masih ada yang kurang aktif, nanti tolong lebih aktif lagi ya, terutama ketika kita berdiskusi kelompok. Kalaupun ada hal-hal lain, jangan sungkan baik kepada teman, kepada guru untuk bertanya supaya kita lebih paham lagi, lebih mengerti. Nah, alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama, dan alhamdulillah kalian sudah paham, dan nanti untuk penilaiannya Bapak akan diinformasikan di pertemuan berikutnya. Dan pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Jadi setelah ini pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Bagaimana? Kira-kira sudah cukup? Cukup. Mungkin Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.